Oke, selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu untuk kita semua. Dan kiranya pagi ini kita tetap dalam keadaan baik, sehat, tanpa kurang suatu apapun. Oke, pagi ini hari Rabu 14 Oktober 2020 kita akan belajar tentang matematika, hal faktor dan faktor persekutuan. Kalau di kemarin kita belajar tentang kelipatan, kalau sekarang kita akan belajar tentang faktor dan faktor persekutuan. Untuk memahami ini semua, nanti perhatikan video berikut supaya anak-anak bisa mengerjakan soal yang akan diberikan oleh Bu Ida. Oke, selamat menyaksikan. Oke, faktor dan faktor persekutuan. Faktor itu adalah suatu bilangan yang diperoleh dengan menentukan bilangan-bilangan dengan cara membagi habis bilangan tersebut. Nah, bagaimana caranya? Kita mau cek satu persatu, kita mau bahas satu persatu. Pertama adalah faktor. Nah, caranya, kalau Bu Ida punya bilangan 24, carilah faktornya, ya. Caranya bagaimana, Bu? Kita mau lihat, kan tadi bilang membagi. Ya, kita mau bagi, ya. Dimulai dari bilangan atau angka 1. 1 kali berapa sama dengan 24, atau 24 dibagi 1 dapatnya 24. Setelah 1, kita beranjak ke angka berikutnya, 2. 24 dibagi 2 bisa atau tidak? Iya. Kalau bisa berarti kita masukkan 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Ya, berikutnya. 1, 2 sudah, berikutnya 3. Apakah 24 bisa dibagi 3? Oke, bisa. Kita tulis 3. 24 dibagi 3, 8. Berikutnya setelah 3 dibagi 4. Bisa dibagi 4? Bisa. 24 dibagi 4 ketemunya adalah 6. Setelah angka 4, 5. 24 dibagi 5? Oh, tidak bisa. Setelah angka 5, angka 6. Oh, di sini sudah ada angka 6. Berarti kalau sudah ikut ke bawah ini, berarti sudah selesai. Kalau sudah kembali ke bawah, 6 kan sudah berada di bawah, berarti sudah cukup membaginya. Kemudian kita tulis 24 sama dengan, faktornya 24 adalah 1, kita urut dari atas, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Oke, itu untuk faktor. Ya, yang berikutnya kita akan belajar tentang faktor persekutuan. Bu Ida punya contoh, tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 20. Ya, kita cari dengan cara yang tadi, dengan pembagian kotak-kotak. Kita buat dulu 16. Ya, 16 dimulai dari 16 dibagi 1. 16 dibagi 1, 16. Setelah 16 dibagi 1, setelah angka 1 adalah angka 2. 16 dibagi 2 bisa? Oke, bisa. Kalau bisa ditulis. 16 dibagi 2, 8. Selanjutnya, 16 dibagi 3. Apakah bisa 16 dibagi 3? Oh, tidak bisa. Setelah 3, kalau tidak bisa, tidak usah ditulis. Kita lanjut ke angka 4. 16 dibagi 4 bisa? Bisa, karena 4 kali 4 adalah 16. Setelah itu, 16 kali dibagi 5? Tidak bisa. 16 dibagi 6? Tidak bisa. 16 dibagi 7? Tidak bisa. 16 dibagi 8, di sini sudah ada 8, berarti sudah cukup. Kalau sudah sampai bawah, berarti sudah cukup. Setelah itu, kita tulis yang 20. Oke, 20 berikutnya. Yuk, mulai dari 1, 20. Dibagi 2 bisa, dapatnya 10. Dibagi 3 tidak bisa, tidak usah ditulis. Dibagi 4 bisa, dapatnya 5. Dibagi 5, dapatnya 4. Kalau sudah di bawah berarti sudah selesai. Nah, kemudian kita tulis 16, itu faktornya adalah 1, 2, 4,
4-nya 2, tidak usah ditulis 2 kali, cukup 1 saja. 8, 16. Sedangkan 20 faktornya 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, setelah itu baru kita cari faktor persekutuan 16 dan 20. Kita lihat bilangan yang sama antara 16 dan 20. Faktor yang sama adalah 1 sama punyanya, 2 dan 4. Yang lainnya tidak sama, tidak usah ditulis. Jadi faktor persekutuan yaitu yang dipakai bareng-bareng adalah angka 1, 2, dan 4. Oke anak-anakku, itu tadi penjelasan dari Bu Ida tentang faktor dan faktor persekutuan. Nanti setelah kamu mempelajari video ini, setelah dicatat di buku catatan matematika, silahkan kamu mengerjakan tugas yang akan Bu Ida kirim lewat WA grup. Demikian yang dapat Bu Ida sampaikan. Selamat belajar, tetap semangat, dan terima kasih. Dadah.